Ya, 7 bulan sudah warga Indonesia berjuang melawan pandemi virus COVID-19. 695 triliun rupiah digelontorkan untuk berbagai stimulus dan juga kebijakan diupayakan di berbagai sektor. Segala inovasi dan kerja keras dilakukan untuk mendapatkan titik keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Perlu dipahami bahwa beberapa poin penting yang ingin diselamatkan pemerintah adalah angka pengangguran, PHK dan juga kemiskinan yang semakin memprihatinkan akibat pandemi. Namun di sisi lain, semua perjuangan itu seolah terasa sia-sia akibat demo buruh selama 3 hari yang serentak dilakukan di berbagai wilayah tanah air yang sayangnya berakhir ricuh. Demo dilakukan atas penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker yang baru saja disahkan 5 Oktober 2020 lalu. Lantas, bagaimana kondisi demo berjalan dan apakah klaster baru, yaitu klaster demo buruh atau demonstrasi akan semakin memperburuk penanganan pandemi di tanah air? Akan kita ulas dalam Awas Klaster Demo. Mari kita lihat data yang pertama yang akan kami sampaikan, di mana demo buruh yang berlangsung beberapa hari belakangan ini memang dijadwalkan di antara tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober 2020. Di mana kami mendapatkan informasi langsung dari Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, yang mengatakan mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan undang-undang. Jadi segalanya memang sudah mengikuti mekanisme-mekanisme perundang-undangan sehingga tidak melanggar peraturan begitu. Karena memang buruh memiliki satu hak untuk memberikan aspirasi atau menyampaikan pendapatnya sebagai pekerja di negara Indonesia. Di sini juga dikatakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 khususnya pasal 4 yang menyebutkan bahwa fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan juga melaksanakan pemogokan. Tapi tentunya apabila sudah sesuai dengan undang-undang, diharapkan mogok maupun juga demonstrasi kerja di sini terkait juga dengan Undang-Undang Omnibus Law tentunya diharapkan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tidak terjadi ricuh begitu. Namun sayangnya hal yang berbeda terjadi. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan di sini dari tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober 2020 dan juga efeknya nanti ke depannya akan seperti apa. Di mana aksi buruh yang dilakukan ini tidak hanya demonstrasi saja di berbagai wilayah di tanah air, tapi juga mogok produksi. Nah, inilah yang diskusi yang sering kali kami lakukan di CNBC Indonesia dengan beberapa ahli juga yang mengatakan bahwa ini sebenarnya kontraproduktif apa yang dilakukan oleh para buruh. Karena tentunya kondisi ekonomi saat ini sedang terperosok. Adanya demo buruh yang memogokkan produksi selama 3 hari, tentu ini akan semakin menekan keterpurukan daripada industri-industri yang selama ini beberapa sudah mati suri dan juga beberapa memang sudah terpuruk. Karena ada 2 juta buruh demonstran dikatakan di seluruh Indonesia yang berpartisipasi untuk mogok produksi dan juga demonstrasi. Tujuannya adalah untuk menolak Omnibus Law yang sudah terlanjur menjadi undang-undang atau disahkan oleh DPR RI di sana di 5 Oktober 2020. Untuk keamanan tentunya TNI dan Polri bergabung, ada 9.346 personil yang bertugas untuk mengamankan keadaan, untuk menjaga juga agar tidak terjadi hal-hal seperti ricuh. Namun sayangnya di akhir demonstrasi di tanggal 8 Oktober kemarin akhirnya terjadi kericuhan yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Kemudian sektor-sektor pun di sini hampir semua sektor yang terkait, ada sektor kimia, energi, pertambangan, utamanya di sini pariwisata yang paling pertama terdampak dan juga transportasi yang dikatakan juga apalagi transportasi udara yang mati suri di sini. Di mana sebaran untuk unjuk rasa di sini hampir di seluruh wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau besar seperti Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Sumatera, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Selatan, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan, Maluku, NTB dan juga Papua, bahkan hampir di seluruh wilayah-wilayah. Nah, ini menjadi menarik kalau kita melihat bagaimana sebenarnya peringatan sebelum terjadinya demo tanggal 6 Oktober hingga 8 Oktober tersebut. Karena sebelumnya pihak-pihak yang berwenang dan juga para pengusaha sudah memberikan himbauan begitu. Selain himbauan pun juga sudah memberikan sedikit ancaman, di mana ancamannya di sini cukup keras. Karena kita mulai dulu dari sisi pengusaha, ada ancaman di sini ya yang sudah dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo oleh Ibu Sinta Kamdani yang mengatakan bahwa prinsip harus kembali ke undang-undang, di mana apabila terjadi demonstrasi dan juga pemogokan kerja secara sepihak oleh para pekerja, bisa saja perusahaan atau pengusaha memberikan sanksi PHK dan itu tidak melanggar hukum. Kenapa? Karena secara hukum sah-sah saja apabila mogok kerja dilakukan
berdasarkan diskusi biparti antara pemberi kerja dan juga pekerja yang dikatakan mandek begitu. Apabila sudah diadakan negosiasi dan kemudian tidak berujung pada solusi, maka sang pekerja atau buruh bisa melakukan demonstrasi begitu. Tetapi sayangnya di sini tidak ada kesepakatan atau tidak ada negosiasi yang terjadi. Artinya buruh memang melakukan demonstrasi secara sepihak. Artinya di sisi lain pengusaha juga berhak memberikan sanksi PHK apabila pengusaha tersebut ingin memberikan PHK sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 13 yang dikatakan oleh Ibu Sinta Kamdhani di sini sangat jelas. Kemudian dari pihak yang berwenang sendiri, ini dari Profesor Wiku Adhisa Smito selaku juru bicara penanganan COVID-19 yang mengatakan bahwa saat ini terdapat kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dengan jumlah yang banyak. Ini bisa menjadi potensi untuk klaster COVID-19 yang baru yang kita kenal dengan nama klaster demonstran. Ini memang sudah dikatakan sebelumnya dan sudah diperingatkan juga oleh Komisaris Besar Yusri Yunus sebagai Kabid Humas Polda Metro Jaya yang mengatakan kita kan sudah antisipasi, kita sudah siapkan pengamanan, kita imbau mereka itu sebaiknya tidak usah demo. Jadi memang sudah dilakukan aksi atau langkah-langkah preemptif yang dilakukan oleh Polri sendiri ini untuk mencegah adanya klaster baru, klaster penyebaran dan juga demo yang tidak diinginkan berakhir dengan ricuh. Namun sayangnya kondisi tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Mari kita lihat di potensi klaster demo buruh apa dampaknya dan apa efeknya. Karena nasi sudah menjadi bubur, demonya juga sudah berakhir ricuh, kemudian kita hanya melihat yang terjadi atau efeknya seperti apa. Di Tangerang sendiri juga ini setelah dilakukan rapid test begitu, terdapat 14 buruh yang dikatakan reaktif setelah melakukan aksi demonstrasi di tanggal 6 dan 7 Oktober 2020. Bagaimana dengan di DKI Jakarta? Di DKI Jakarta sendiri setelah dilakukan rapid test dan juga swab test, ternyata ada 12 buruh yang reaktif dan 2 positif. Ini sudah pasti positif COVID-19. Ini merupakan hasil penelusuran dari 200 buruh yang kemudian diamankan oleh Polri dan kemudian dilakukan swab test begitu. Nah, ini dilakukan sebelum tanggal 6 dan tanggal 8 Oktober sebenarnya. Tetapi memang dikatakan berpotensi untuk adanya demonstrasi di sana, sehingga inilah hasilnya ada 12 buruh reaktif dan juga ada 2 yang positif COVID-19. Jubir penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adhisa Smito juga mengharapkan di sini tidak ada klaster yang timbul karena kegiatan akhir-akhir ini, yaitu demonstrasi di mana dibutuhkan sinergi antara masyarakat dan juga buruh di sini untuk menjaga angka penyebaran COVID-19 tidak kemudian meroket begitu. Mari kita lihat pada slide yang terakhir bagaimana hubungannya dengan klaster yang sudah ada selama ini, apakah kemudian mempengaruhi peningkatan begitu daripada jumlah penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Karena kita lihat total kasusnya ada 321.000, yang sembuh ada 244.000, yang meninggal sudah 11.500. Saat ini fokus berada pada jumlah angka penyebaran yang perharinya mencapai angka tertinggi sepanjang masa selama tahun 2020, yaitu 4.850. Angka terakhir di sini yang ditembus tertinggi terakhir adalah 4.823, itu di sekitar bulan akhir September di sana, di mana angka tersebut sudah tertembus. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para ahli dan juga masyarakat bahwa top 5 daripada lokasi penyebaran ini berada di Jakarta, Jatim, Jabar, Jateng dan juga Sulsel, di mana aksi mogok dan demonstrasi banyak juga dilakukan di 5 wilayah-wilayah ini yang menjadi top 5 dari lokasi penyebaran. Inilah yang kemudian menjadi satu kekhawatiran bagi para ahli dan juga analis dan juga ekonom dan juga tentunya investor. Karena berdasarkan interview kami dengan epidemiolog yang mengatakan bahwa akibat daripada demonstrasi yang terjadi selama 3 hari berturut-turut ini, apabila dilanjutkan, dan untungnya tidak berlanjut selama 1 minggu, tetapi apabila dilanjutkan dalam seminggu berturut-turut, angka penyebaran ini berpotensi bisa meningkat menjadi 8.000 per hari. Dan di akhir Desember di 2020, apabila 1 minggu demo kemudian berlanjut, maka bisa menyebabkan angka total kasus yang awalnya diprediksi hanya sekitar 600 hingga 800 ribu kasus di akhir tahun 2020, ini bisa kemudian meningkat menjadi 1 juta kasus di akhir tahun 2020. Tentu ini yang tidak diinginkan oleh semua pihak, karena tentunya akan menjadi satu catatan merah atau satu kemerosotan bagi catatan kesehatan dan juga ekonomi di Indonesia.
Kesimpulannya seperti apa? Kita tidak berharap bahwa apa yang sudah kita perjuangkan selama 7 bulan ini menjadi sia-sia hanya dengan demo yang sudah berakhir rusuh di 8 Oktober kemarin yang memperburuk situasi kesehatan dan ekonomi di Indonesia.